Belum mulai. Jalan di sini, jalan, jalan, Mana jalan. jalan? Ini 5 6 7 detik gitu. Oh iya. Nah, lalu kalau mau berhenti lagi stop gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di atas kapal Dharma Kencana 2. Ini dalam rangka bulan dari pertama ini ada waktu untuk menerangkan bagaimana struktur kapal ini, ya. Konstruksi struktur. Jadi istilahnya dalam mata kuliah konstruksi kapal, ya, konstruksi kapal, masuk konstruksi kapal tiga ini. Namun pada kesempatan ini kami hanya menjelaskan bahwa eh, sesuai dengan kondisi waktu. Pertama ini kapal, kita lihat eh, ini panjangnya 186 meter, panjang garis air 170 meter, lebarnya 24,5 meter. GT ini 27,27.975 GT. GT ini satuan kubik, register ton, ya. Ya, jadi sekitar hampir 50.000 lebih kubik, ya. Selanjutnya ini kapal ini bernama kapal motor Dharma Kencana 7, tipe kapal Roro passenger atau ferry passenger. Nah, kita akan lihat konstruksinya di sini, ya, konstruksinya. Kapal ini ada 8 dek, 5 dek kendaraan, ya. Dek 1, dek 2, dek 3, dek 4, dek 5, dek 6, mulai dek 6 penumpang, dek 7 penumpang, kemudian dek 8 adalah dek dan penumpang. Nah, kalau kita melihat konstruksinya ini, maka yang paling pertama kita lihat adalah bagaimana mobilisasi penumpang. Oleh karena ini Roro passenger, jadi dia memuat kendaraan, truk dan penumpang. Kita lihat ini penumpangnya ini kapasitas tempat tidur 903. Kendaraannya tidak dicantumkan. Namun yang kita mau lihat bahwa ciri kapal Roro ini ada ramdor, ini ramdor. Artinya jembatan naik mobil. Ini naik biasanya turun di depan atau biasa dibalik, terserah bagaimana kondisi di dermaga kapal. Yang jelas ada jembatan ke kapal. Jembatan ini ada di dek 4, dek 4 kendaraan. Tentu trek ini bermobilisasi bahwa dia juga menempati dek 5. Berarti ada jembatan naik lagi dari dek 4 ke dek 5. Demikian pula dari dek 5 kalau mobilisasi turun, dia bisa turun ke kemudian keluar melalui dek 4. Selanjutnya dia juga akan naik ke dek 4 kemudian turun ke dek 3. Berarti ada jembatan dari dek 4 ke dek 3. Kemudian ada jembatan dari dek 3 ke dek 2, ada jembatan dari dek 2 ke dek 1. Jadi demikian mobilisasinya kapal ini. Lain dengan hotel, ya, yang harus dari dasar. Kapal ini dia start masuk di dek 4. Dek 4, kita lihat dek 4. Berarti pada umumnya bahwa dalam mobilisasi kapal ini dek kendaraan dulu naik baru penumpang, ya. Kendaraan dulu naik baru penumpang. Nah, kemudian konstruksi ramdor ini sangat ditentukan oleh kondisi pelabuhan. Pelabuhan ini di Makassar dan Surabaya, pelabuhan itu
pasang surutnya sekitar 1,3 maksimum. Bahwa ram door ini tidak boleh terlalu tegak. Tidak boleh terlalu tegak, tidak boleh juga terlalu lancip turun. Nah, sehingga harus menyesuaikan kondisi pasang surut. Kalau sih 1 meter pasang surutnya tidak terlalu terasa, 1,5. Saya pernah kerja di Batam, pasang surutnya 5 meter. Jadi sangat menyesuaikan, dan dermaga juga sangat menyesuaikan. Oke, kita lanjutkan. Kami masih berada di dek kapal Dharma Lautan Utama di dek 6 ya. Ini di dek 6. Nah, ini dek 6. Ini Anda berada di sini dek 6. Jadi Anda berada di sini dek 6 ini. Dek 6 ya. Kami berada di situ. Pada sisi selanjutnya ini kami menerangkan bagaimana mobilitasi penumpang. Penumpang dia juga start di dek 4. Dek 4 ini. Dek 4 ini dek kendaraan. Jadi pada saat penumpang naik ini, maka sudah naik di sini, maka langsung melihat bahwa truk-truk besar sudah terisi. Wah, dengan melihat truk-truk besar penumpang, maka penumpang ini rasa kaget, takut-takut. Nah ini, makanya disarankan kalau penumpang untuk mau naik ini jangan melihat dia mobil itu, karena ketakutan. Bayangkan juga kalau pasti ada suara engine dia naik. Tadi ini penumpang naik sekitar 1.500 orang. Dia melihat truk penuh, jadi agak kaget. Nah, ini merupakan koreksi bagaimana kita mendesain kapal sehingga faktor psikologis tidak terjadi pada penumpang tersebut. Nah, ketika penumpang naik di dek melewati ram door juga ini. Nah, ini kelihatannya di dek 4 ini langsung penumpang diarahkan ada semacam eskalator. Eskalator ini ya tentunya eskalator ini 2 tingkat menuju ke dek 5 ya, dan dari dek 5 ini ada eskalator masih menyambung, ada lagi di dek 6. Jadi 3 tingkat ini eskalator, sehingga kelihatan sangat panjang dan tinggi. Nah, walaupun di rancangannya ini ada juga eskalator di sisi sebelah luar di dek 4, namun di kapal ini sudah tidak ada barangkali, sehingga konsentrasi penumpang naik melalui dek 4 di eskalator ini. Jadi tadi penumpangnya masuk langsung melihat mobil banyak besar. Tentu ini memberikan faktor psikologis, penumpang agak ketakutan. Jadi disarankan bahwa untuk penumpang jangan sampai dia melihat itu kendaraan. Kemudian masuk di eskalator. Konstruksinya tadi di kapal ini sangat pintu sedikit, sangat sempit. Bayangkan kalau ada 1.500 orang dan ada tertahan sedikit, maka konsentrasi penumpang agak ada di depan eskalator. Sehingga sangat berbahaya, apalagi pintu masuk eskalator ini hanya memuat 1 orang. Jadi konstruksi ini merancang konstruksi kapal setidaknya diperhatikan faktor kritis. Faktor kritis itu mobilitas muatan truk dan muatan penumpang. Jadi selanjutnya ada lagi lift darurat ini di tengah. Lift ini kelihatannya menembus turun sampai ke dek 3 sampai dek 2. Dek 2 ini di dek dasar. Namun juga lift ini tembus ke dek 5. Ada juga di dek 6. Dek 7 ada.
dek 8 ada. Jadi lift ini jika berfungsi dengan baik, dek 8 sampai dek 2 bisa turun. Nah, itu lift darurat dan tangga daruratnya di depannya lift. Harus ada tangga darurat evakuasi. Jika tidak ada lift tidak berfungsi atau eskalator tidak berfungsi, maka tangga darurat berfungsi. Ya, skip. 3, oke. Oke, kita lanjut. Jadi mobilisasi penumpang tadi ya. Nah, ini mobilisasi penumpang. Jadi di hal konstruksi bahwa penumpang ini diusahakan tadi tidak stres ketika dia sampai di kapal ya. Nah, hal yang kritis tadi ini pada penumpang baru datang, dia tidak melihat itu muatan sehingga tidak kaget. Yang kedua, di pintu eskalator ini mestinya agak besar. Bagaimana dia antri naik dengan teratur. Yang ketiga, tangga eskalator atau eskalator aja. Nah, kalau tangga ini peluang untuk kaget lagi penumpang ketika rata-rata penumpang membawa barang dan barangnya itu dia atasi barangnya, dia atasi dirinya, dia atasi terhadap pergerakan. Rata-rata ada yang terjepit barangnya atau kakinya terjepit, sehingga ini mudah bagaimana cara mengatasinya agar supaya hal tersebut tidak terjadi. Dan memang penumpang ini banyak faktor administrasinya, bagaimana dia menempati kamar-kamar tidur sesuai dengan misalnya sudah diatur dari bawah. Jangan berebutan mendapatkan tempat karena tiketnya berlaku general di mana saja. Satu lagi kita soroti pada kali ini bahwa penumpang ini, terutama kita di Indonesia dan khususnya ini yang beragama Islam, posisi sholat penumpang yang over, kita tidak menemukan tempat sholat yang bagus, atau kalau musalahnya tidak berfungsi karena musalah juga ditempati sebagai penumpang, sehingga sholat ini tidak usul kami bahwa di tempat tidur ini bagaimana kelompok kecil itu bisa sholat berjamaah di situ. Jadi tidak ada tempat yang agak besar. Kalau ada tempat dalam suatu blok tempat tidurnya, maka di situ melakukan sholat. Oke, makasih. Stop. Baik, ini sesi ketiga. Sesi ketiga ini menjelaskan kapal secara umum. Disebut juga bahwa teori kapal Salu, teori kapal. Persoalan yang mendasar yang akan diterangkan ini bahwa kapal dengan panjang hampir 200 meter ini, kita terangkan bagaimana dia terapung, kenapa dia tidak tenggelam itu. Nah, ini persoalan dasar bahwa yang disebut terapung adalah kapal itu sebuah benda dikatakan dia terapung apabila dia mendapat gaya ke atas ini lebih besar daripada beratnya, gaya ke bawah. Jadi yang disebut mengapung, gaya ke atas yaitu gaya air ini lebih besar daripada berat benda. Nah, itu teori dasarnya. Teori lebih lanjutnya, bagaimana persoalan gaya apung ini, bagaimana menghitung besarnya gaya angkat ini, gaya apung ini. Kalau persoalan beratnya ini kapal ini menghitungnya ya tidak ada cara lain, klasik, harus timbang semua barang yang mau naik. Tetapi kalau gaya apung ini, nah itulah yang pertama
dikemukakan bahwa gaya apung ini adalah volume air yang dipindahkan. Volume air yang dipindahkan. Itulah gaya apung. Nah sekarang kalau kita mau tahu bagaimana ini daya apungnya di kapal, maka volume air yang dipindahkan itu adalah volume kapal yang tenggelam. Nah, kita lihat ini ada panjang garis air ini. Jadi volumenya kapal ini, andai kapal ini berbentuk segi 4 balok, maka volume daripada kapal yang terapung ini adalah ini 170 meter panjangnya dikali dengan lebarnya 25 meter dikali dengan tinggi tenggelam. Tinggi tenggelam ini tidak ada angka yang dilakukan, biasanya angka ada draft tidak dilakukan. Namun kalau kita lihat ini skala berapa ini ada faktor skala kah? Tidak ada skala. Secara teori bahwa ini angka garis airnya, maka ini ketinggiannya. Ya, oleh karena tidak kelihatan angka daripada draftnya, maka daya angkat ini kapal ini 175 meter kali 25,5 meter kali draftnya, ini draft. Kita tidak lihat ada angka. Ini ada skala, tidak juga ada skala, maka itulah daya apung sangat besar, ya. Oh, ini kita perkirakan ini sekitar berapa ya? 8 sampai 10 ini. Nah, kemudian setelah itu daya apung berarti berat kapal itu tidak boleh melebihi volume air yang dipindahkan. Harus ada cadangannya, tidak boleh sama. Harus ada cadangannya, kira-kira ya 20 sampai 30% cadangannya. Jadi volume air dipindahkan, beratnya kapal ini harus maksimum kira-kira 70% daripada volume air yang dipindahkan itu. Nah, sehingga dia bisa terapung. Itulah teori dasar daripada terapung. Tidak ada cara lain untuk mengetahui beratnya adalah dihitung satu-satu dan panjang. Nah, itulah sehingga kapal ini terapung. Oke, skip. Baik, tadi ini kita 3 sesi menerangkan bagaimana mobilitas mobil, bagaimana menerangkan mobilitas penumpang, bagaimana kapal terapung ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan sesi pengertian daripada bagaimana kapal itu stabil, bagaimana kapal itu kuat. Baik, terima kasih atas ditontonnya channel ini. Jangan lupa like, subscribe kalau bermanfaat, dan disebarluaskan kepada sahabat-sahabat.